Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak kelas 7? Nah, pada pertemuan kali ini kita belajar lewat video. Sebelum kita masuk ke bab pembelajaran hari ini, kita mengingat dulu apa yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang seni rupa. Seni rupa menggambar dan membuat ragam hias. Nah, jadi ragam hias itu adalah suatu bentuk gambaran. Tuh, coba bisa dilihat bentuk-bentuk ragam hias itu ada macam-macam. Ada yang gambar yang di atas nih. Ini bentuknya flora. Bukan, fauna, hewan ya. Kalau yang ini tumbuhan, berarti dia berbentuk flora, dan yang ini geometris atau garis-garis. Kalau ini figuratif ya, atau sosok manusia atau orang. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke bab berikutnya, yaitu seni musik. Nah, di sini siapa yang suka nyanyi? Oke. Berikut ini beberapa latihan vokal praktis yang bisa kamu praktekin di rumah. Yang pertama, jaga postur yang baik. Jangan bungkuk, jangan membusung, tapi berdirilah dengan bangga. Abis itu, yuk latihan diafragma. Ikutin ya. 1, 2, 3, 4. Kamu boleh ulang latihan tadi sekitar 3 atau 4 kali. Kalau udah, yuk pemanasan vokal. Gampang banget. Rapetin bibir, terus dengungkan suara kamu. Lakukan di range nada yang nyaman untuk kamu ya. Jangan kerendahan, juga jangan ketinggian. Latihan berikutnya, lip trill. Letakkan tangan kamu di samping bibir, lalu getarkan bibir kamu. Ikutin ya. Have fun dan bebaskan suaramu. Oke, untuk hari ini kita masuk ke bab seni musik. Nah, seni musik ini berhubungan dengan tentunya alat musik ya. Nah, di sini ada beberapa gambar alat musik. Yang pertama ini namanya adalah sasando. Nih, sasando ini berasal dari Nusa Tenggara Timur di Pulau Rote. Selanjutnya ini ada rebana ya. Tuh, ini dimainkan dengan cara dipukul. Kalau ini suling, tapi ini lebih besar. Nah, kalau pada bab ini kita akan masuk ke bab menyanyi tunggal atau menyanyi secara unisono. Nah, kalian di sini ada yang suka menyanyi? Nah, di bab 3 ini adalah tentang menyanyi dengan satu suara. Nah, atau disebut dengan unisono. Sebelum kita mulai menyanyi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ada pernapasan. Nah, pernapasan itu agar kita bisa menyanyi dengan lebih baik ya. Jadi harus menggunakan pernapasan yang sesuai. Pernapasan terbagi menjadi 3, ada pernapasan diafragma, pernapasan dada, pernapasan perut. Kemudian ada lagi teknik vokal. Kalau kita menyanyi ada presering, intonasi, dan artikulasi yang akan kita pelajari pada bab ini. Nah, jadi menyanyi itu merupakan aktivitas yang bisa dilakukan siapa aja, kapan aja, dan di mana aja, tergantung kita maunya. Jangan-jangan ada nih di sini yang suka menyanyi kalau lagi mandi. Nah, ini ada lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, ada yang bisa menyanyikan lagu ini? Nah, jadi menyanyi bisa dilakukan seorang diri ataupun dengan banyak kelompok. Tapi yang kita pelajari pada bab ini adalah menyanyi secara unisono. Jadi unisono ini adalah menyanyi nggak seorang diri, tapi ini ada pengertiannya menyanyi dilakukan oleh sekumpulan orang. Jadi unisono ini adalah menyanyi dengan sekumpulan orang dengan satu suara. Jadi dibutuhkan kerjasama, atau bisa juga disebut dengan paduan suara ya biasanya. Nah, Oke. Nah, jadi menyanyi ini merupakan salah satu bentuk warisan budaya Indonesia yang sangat beraneka ragam ya. Jadi di setiap daerah itu biasanya ada yang namanya lagu daerah. Kalau di Kalimantan Selatan, lagu daerahnya
ada lagu Ampar-Ampar Pisang, ada lagu Sapu Tangan Babuncu 4, dan masih banyak lagi. Jadi warisan budaya Indonesia ini dikelompokkan menjadi itu adalah warisan alam, cagar alam, ataupun situs dan karya tidak benda. Nah, warisan budaya ini juga sudah diakui oleh dunia atau UNESCO. Jadi UNESCO itu adalah suatu lembaga internasional, jadi seluruh yang mengakui budaya-budaya yang ada di setiap negara ya. Nah, antara lain Taman Nasional Ujung Kulon di Banten. Kemudian dalam bernyanyi ada yang namanya itu teknik vokal dan organ suara manusia. Nah, teknik vokal itu adalah teknik yang dilakukan dalam mengelola suara ya. Nah, kalau kita lihat di acara-acara televisi seperti acara pencarian bakat, istilah-istilah dalam teknik vokal sering kita dengar ya. Salah satunya adalah artikulasi. Jadi artikulasi itu adalah cara mengucapkan kata demi kata dengan baik dan jelas. Jadi nggak belepotan. Jadi orang itu paham maksud yang kita sampaikan. Yang kedua ada prasering, adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Jadi ada prasering. Yang ketiga adalah intonasi atau tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Selanjutnya ada pernapasan perut yang dilakukan dengan cara membuat perut berongga. Nah, kemudian sehingga udara luar dapat masuk. Pernapasan ini kurang efektif untuk vokal karena udara dengan cepat dapat keluar sehingga paru-paru menjadi lemah. Dalam pernapasan perut, bagian tubuh yang mengembang adalah perut. Jenis pernapasan ini dapat menghasilkan suara dengan keras. Yang terakhir ada pernapasan diafragma. Saat diafragma menegang atau lurus, rongga dada dan rongga perut menjadi longgar dan volume menjadi bertambah. Volume yang bertambah ini mengakibatkan tekanan berkurang sehingga udara dari luar dapat masuk ke paru-paru dan napas yang dikeluarkan dapat diatur secara sadar oleh diafragma. Kalian tahu nggak yang namanya diafragma itu yang mana? Nanti Ustazah berikan gambarnya ya. Nah, kemudian setelah melatih pernapasan, kita juga harus berlatih vokal. Latihan vokal dapat dilakukan sambil menyanyi, yaitu dengan mengeksplorasi lagu, model lagu yang sudah dikenal. Oke, yang ini ya diafragma yang bagian Ustazah tunjuk di sini. Jadi pernapasan diafragma itu di situ letaknya. Berikut ini beberapa latihan vokal praktis yang bisa kamu praktekin di rumah. Yang pertama, jaga postur yang baik. Jangan bungkuk, jangan membusung, tapi berdirilah dengan bangga. Habis itu yuk latihan diafragma. Ikutin ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, 4 kali, buang 4 kali. Kamu boleh ulang latihan tadi sekitar 3 atau 4 kali. Kalau udah, yuk pemanasan vokal. Gampang banget. Rapetin bibir, terus dengungkan suara kamu. Lakukan di range nada yang nyaman untuk kamu ya. Jangan kerendahan, juga jangan ketinggian. Latihan berikutnya, lip